Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kita bertemu lagi di video pembelajaran ke-6 dengan saya, Wike Ardiani, NIM 20201432221 dari kelas 5F Prodi PGSD, dosen pengampu Miss Endang Surtioni, MPD. Pada video pembelajaran yang ke-6 ini, kita akan membahas tentang bimbingan karir bagi anak sekolah dasar. Akan membahas 4 poin. Yang pertama, tahap dan karakteristik perkembangan karir peserta didik di sekolah dasar. Yang kedua, teknik bimbingan karir bagi peserta didik di sekolah dasar. Yang ketiga, pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Yang keempat, contoh konkret bimbingan dan konseling karir komprehensif di sekolah dasar. Mari seperti biasanya kita bahas satu persatu. Bimbingan karir adalah suatu proses seseorang untuk mengerti dan menerima gambaran tentang diri pribadinya. Fungsi bimbingan karir adalah berperan untuk memperkenalkan pendidikan, memperkenalkan dunia tentang kerja, membantu mengetahui minat dan kemampuan, membentuk mengambil keputusan, dan membantu menyesuaikan diri dengan sikap. Materi pertama adalah tahapan dan karakteristik perkembangan karir peserta didik di sekolah dasar. Menurut Ginsberg, Alkheit, dan Herma tahun 1951, perkembangan karir dibagi menjadi 3 tiap pokok, yaitu 1. Tahap fantasi di usia 0-11 tahun masa sekolah dasar. Yang kedua, tahap tentatif usia 12-18 tahun masa sekolah menengah. Dan yang terakhir, tahap realistik usia 19-25 tahun masa perguruan tinggi. A. Tahapan berkembangnya keingintahuan pada usia 0-4 tahun terhadap jenis-jenis karir merupakan awal berkembangnya karir individu. Keingintahuan yang dimaksud ketertarikan anak pada pengetahuan yang baru. B. Tahapan perkembangan fantasi terjadi pada usia 4-7 tahun, di mana anak mulai mengembangkan fantasi karir. Seperti contoh, anak bermain dokter-dokteran sama teman sebayanya, atau main polisi-polisian, dan jenis karir lainnya. C. Tahapan perkembangan minat terjadi pada usia 7-11 tahun, di mana anak mulai mengembangkan minat karirnya, mulai tahu arahnya mau kemana sih karir yang akan dia tuju, mulai menekuni apa yang dia suka untuk karirnya ke depan. D. Tahapan berkembangnya kemampuan terjadi pada usia 11-14 tahun, di mana peserta didik sudah dapat membedakan yang mana yang baik dan mana yang benar dan harus dicontohkan dalam kehidupan nyata. Di masa ini, anak-anak sudah dikenalkan apa yang menjadi kemampuan dan kekuatannya untuk mencapai cita-cita atau karirnya di masa depan dan bagaimana cara mengimplementasikannya. Materi kedua adalah teknik bimbingan karir bagi peserta didik di sekolah dasar. A. Terpadu dalam KBH. Dalam teknik ini, guru hendaknya meneliti materi kurikulum yang dapat disisipi bimbingan karir. B. Paket bimbingan karir. Biasanya, paket bimbingan karir ini sudah disediakan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan. C. Pengamatan. Siswa diajak jalan-jalan menuju ke suatu tempat, kemudian di sepanjang jalan mereka diminta mengatakan jenis pekerjaan apa saja yang mereka temukan. D. Bacaan. Melalui bacaan, mereka bisa mencari riwayat hidup orang-orang yang berhasil. E. Narasumber. Wawasan murid tentang dunia pekerjaan dapat diperoleh oleh narasumber. F. Cerita. Akan sangat terkesan jika tokoh dalam cerita divisualisasikan, diilustrasikan melalui gambar. Materi ketiga adalah pelaksanaan bimbingan karir di sekolah dasar. Pelaksanaan bimbingan karir untuk sekolah dasar disesuaikan dengan karakteristik perkembangan anak. Perencanaan pelaksanaan bimbingan karir untuk anak menurut Winkel dan Sri tahun 2010 halaman 138 dapat dilakukan dengan menggunakan yang pertama, simulasi, kedua,
cerita lisan. Ketiga, gambar berwarna. Keempat, beraneka ragam permainan dan kelompok kecil. Kelima, uraian singkat. Dan keenam, slide. Berdasarkan karakter khas terdapat pada siswa SD yang berada pada tahap operasional konkret, siswa memerlukan media untuk melihat secara langsung, menyentuh, meraba, dan merasakannya. Baik, ini adalah materi yang terakhir atau materi keempat, contoh konkret bimbingan dan konseling karir komprehensif di sekolah. Siswa diajak jalan-jalan ke suatu tempat, karena dengan jalan-jalan siswa akan melihat dunia kerja yang lebih luas. Kemudian, di sepanjang jalan, siswa diminta untuk mengadakan pengamatan tentang jenis-jenis pelajaran apa saja yang ditemukan. Yang bisa ditemukan pada dunia luar itu sangat. Konselor bisa menggunakan cerita untuk menyampaikan. Dengan begitu, tokoh-tokoh tersebut dapat terrealisasikan dengan sampaian dari cerita konselor. Bisa juga digunakan dengan media gambar, video, atau berbagai media lainnya agar lebih realistis dan nyata. Konselor atau guru dapat juga menyuruh siswa untuk membaca buku, majalah, koran, dan media elektronik lainnya tentang macam-macam pekerjaan agar pengetahuan mereka lebih luas dan ditambah contoh konkret agar mereka memiliki pengetahuan yang lebih mendalam. Baiklah, itulah materi tentang bimbingan karir bagi anak sekolah dasar yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Sampai berjumpa di video pembelajaran yang ke-7. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.